Mereka tidak cuma untuk menghapus sejarah Indonesia, berarti ingin menguasai peradaban Islam dengan memunculkan satu tokoh-tokoh Habib yang kadang-kadang di framingnya lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Imam Bukhari, lebih hebat dari Imam Tirmidzi, lebih hebat dari Imam Hambali, lebih hebat dari Imam Ghazali, lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Framing kedustaan daripada Habaib menciptakan Fakih Muqaddam seolah-olah dia punya otoritas dalam agama lebih hebat daripada Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Itu bohong. Ternyata apa yang dibicarakan, diunggul-unggulkan oleh Ba'ali dan Habaib tentang Fakih Muqaddam itu tidak benar. Jadi ini namanya wali gedabrus. Sudah lebih daripada 100 tahun ada upaya sistematis untuk memisahkan adat budaya kita dengan Islam. Seolah-olah kalau kita memakai adat budaya kita dianggapnya bukan Islam. Ada yang menganggapnya musyrik, ada yang menganggapnya kafir, ada yang menganggapnya apa. Ini saudara-saudara kalian, wayang ini ketika tampil kemudian menceritakan tentang masalah Bratayuda Mahabharata. Bratayuda dan Mahabharatanya pun tidak pure dari India, jiplak langsung, tetapi sudah diislamisasikan oleh Sunan Kalijogo. Ada Punokawan, Punokawan niku teng Hindu boten wonten, wonten itu napa ngitung Islam. Sing nyiptakaken niku Punokawan niku kan Sunan Kalijogo. Ngantos dugi para sepro Jamus Kalimasodo, itu sudah diislamisasikan. Maka panjenengan saya harapkan jangan alergi nek seumpami ono Maulid Nabi, nek seumpami wonten haul niku dipun tampilaken wayang Jawa. Wayang kulit itu sudah diislamkan oleh para wali. Jadi jangan khawatir sampean. Cuma panjenengan ini kadang-kadang ditakut-takuti oleh orang, wah ini musyrik, ini kafir. Orang-orang yang kadang-kadang tidak mengerti apa-apa tentang budaya, orang yang tidak mengerti apa-apa tentang berdirinya bangsa ini, kadang-kadang sok tahu, sok islami, sok hebat, sok pinter, sok mengerti, sok paling islami, sok paling mujahidin, sok paling berjuang, sok paling berjasa. Inilah akhirnya menjauhkan adat budaya kita dari Islam. Maka kita sebagai anak cucunya, sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak cucunya mempunyai kewajiban, memiliki satu kewajiban untuk menyambungkan kembali, untuk merekatkan kembali, gali seluruh adat budaya yang ada di Sukoharjo, yang ada di Karanganyar ini, baik seumpama tariannya atau seumpama musik-musiknya, termasuk kidung-kidungnya, termasuk tembang-tembangnya, itu dipun rekataken malih. Ini kewajiban kula kali panjenengan, dibalikkan kembali, diwangsulaken malih dumateng Islam, direkatkan kembali kepada Islam. Sebab nopo? Sebab ada upaya sistematis untuk menghilangkan itu semua. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya, kalau kita bicara yang masalah yang berkaitan dengan Ba'ali atau Habaib, ini sebetulnya kalau saya baca dari awal yang ada di sana, termasuk secara makro, yaitu adalah peradaban keislaman, dengan seumpama sampai di tanah Jawa ini atau di Indonesia ini, di tanah Indonesia ini, Nusantara ini, ternyata sebetulnya misi mereka itu sangat besar. Misi mereka sangat besar. Mereka tidak cuma untuk menghapus sejarah Indonesia, tidak cuma untuk menghapus sejarah Wali Songo, tidak cuma untuk menghapus adat budaya orang-orang Jawa dan orang-orang Nusantara, orang-orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi, orang Madura. Ini akan dihabisi semua adat budayanya, sejarahnya juga akan dihabisi semua. Ternyata mereka itu bukan sekedar itu misinya. Tapi yang paling kita kaget ketika kita baca buku-buku mereka, saudara-saudara sekalian, yang kita baca adalah mereka secara makro ingin menghapus sejarah peradaban Islam, ingin menghapus sejarah peradaban Islam, diganti dengan peradaban mereka. Salah satu contoh saudara-saudara sekalian, kita mengenal di mazhabul arba'ah ada Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi yang punya mazhab Hanafi, Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madidi yang punya mazhab Maliki, Imamu A'immatil Ummah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang punya mazhab Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala yang punya mazhab Hambali, ada lagi Imam Hasan Al-Basri sebelumnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ghazali, dan ulama-ulama yang lainnya. Satu rangkaian bagaikan berlian, yaitu bagaikan untayan berlian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya di dalam membentuk peradaban Islam dari dulu sampai sekarang. Nyambung saudara-saudara sekalian.
Di dalam masalah tarekat ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid Imam Abu Madjan. Imam Abu Madjan punya murid Imam Muhammad Harazim. Muhammad Harazim punya murid Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang punya tarekat Syadziliyah. Syadziliyah dengan Qadiriyah nyambung. Kemudian saudara-saudara sekalian, Imam Abu Madjan gada guru. Gurunya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang punya tarekat Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya guru Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Kemudian punya guru lagi Imam Abdul Husain Al-Hukari. Abdul Husain Al-Hukari punya guru Imam Abu Farah At-Tartusi. Abu Farah At-Tartusi punya guru yaitu adalah Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli Qutbul Aqtab yang menurunkan tarekat Wujudiyah berkembang menjadi tarekat Naqsyabandiyah dan Syattariyah. Ini saudara-saudara sekalian satu paket ini. Ini adalah peradaban Islam di dalam masalah tasawuf. Ini adalah peradaban Islam di dalam masalah yang berkaitan dengan jurisprudensi Islam, yaitu fikih dan syariat. Ini adalah peradaban di dalam masalah tauhid. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah peradaban Islam satu rangkaian tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara sekalian, yang sanadnya langsung daripada para tabi'in, daripada tabi'in dan tabi'in langsung ke sahabat, akhirnya ke Rasulullah ke Allah Subhanahu wa taala. Nyambung sanadnya muttasil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada kabelnya Allah, bukan tali, kabel. Mal farqu bainat tali wal kabel, apa bedanya tali dengan kabel? Kalau tali tidak ada setrumnya, kalau kabel itu mengandung setrum. Kenapa mengandung setrum? Karena sanadnya muttasil, nyambung, kabel pun nyambung. Ijazahnya ajastukum qabiltu, dicolok, begitu colok cetekin langsung nyala. Itu namanya ajastukum qabiltu, langsung begitu dicolok langsung nyalain. Kabelnya nyambung maka nyala. Nyala ini namanya cahaya, bahasa Arabnya nur. Ketika bahasa Arabnya nur, orang Jawa itu senangnya sama kelarasnya kelompok, maka disebutnya janur, ja'anurun. Kenapa nur? Nur ini di dalam Al-Quran itu adalah bisa berarti Allah Subhanahu wa taala, bisa berarti hidayah, bisa berarti Nabi Muhammad SAW, bisa berarti Al-Quran itu nur, bisa berarti juga mukjizat dari Allah. Saudara-saudara sekalian, nur itu siapa? Dari Allah. Pusat daripada nur adalah Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, diturunkan, yaitu Al-Quran, kalamullah. Kalamullah itu adalah nur. Rasulullah bersabda, inna hadzal qur'ana hablullahil matin wan nurul mubin. Al-Quran ini adalah kabelnya Allah yang mengandung setrum sehingga bisa memancarkan cahaya yang bisa menerangi kita semua. Diturunkan oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril seorang malaikat adalah khuliqa min nur, diciptakan dari cahaya. Ditampi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammadnya nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, diterima oleh para sahabat. Maka sahabat disebutnya ashabi kan nujum. Apa sahabat saya adalah bagaikan bintang yang bercahaya mengandung setrum, diterima kepada tabi'in dan tabi'in, para ulama kita semua yang disebutkan oleh Rasulullah, ulama ummati adalah al-ulama misbahu hadil ummah. Ulama itu adalah lentera listriknya umat ini yang mengandung setrum. Setrumnya dari siapa? Dari Rasulullah, dari Al-Quran, malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama yang disebut sistem isnad, manhajul isnad. Sanadnya nyambung, tepung sampai dumateng Kanjeng Nabi, sampai dumateng Gusti Allah. Maka dari itu NU itu semua ajarannya mengandung setrum. Ini yang kita harus paham. NU tahlil mengandung setrum, belajar fikih mengandung setrum karena sanadnya nyambung, belajar tauhid mengandung setrum karena sanadnya nyambung, belajar ilmu nahwu sharaf ya sanadnya nyambung, setrum lagi. Ada lagi badi' bayan balaghah, ilmu istiqaq, mantik, ilmu falak, semuanya nyetrum semua. Tauhidnya nyetrum, Al-Qur'annya sanadnya nyambung nyetrum, sampai ke fikih syariat hadisnya mengandung sanad yang nyetrum kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dibuktikan, dari dulu saya bicara, siapapun tidak akan bisa melawan Nahdlatul Ulama, melawan NU jungkel kesetrum semua. Makanya ba'al mini habaib lagi pada jungkel kesetrum marang NU niku Pak. Mungkin awadan. Lah niku para sahabat Rasul, maka dari para sahabat Rasul ini peradaban ini saudara-saudara sekalian yang mencoba untuk dihapus oleh orang Ba'ali. Saudara-saudara kalian, Ba'ali ingin menguasai peradaban Islam dengan memunculkan satu tokoh Habib yang kadang-kadang di framingnya lebih hebat daripada Imam Syafi'i.
lebih hebat daripada Imam Bukhari, lebih hebat dari Imam Tirmidzi, lebih hebat dari Imam Hambali, lebih hebat dari Imam Ghazali, lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ingin menggeser peradaban Islam, bukan sekedar ingin menggeser Indonesia, ingin menghapus peradaban Islam diganti dengan kalangan mereka, bukan sekedar ingin menghapus sejarah Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita mau cerdas ke arah itu. Saudara-saudara kalian, saya kaget saudara sekalian. Di antaranya apa? Contohnya ada beberapa ulama yang dianggap pentolan daripada Habib. Itu saudara-saudara kan, di antaranya yang paling terkenal adalah Al-Faqihul Muqaddam, yaitu ada Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Faqih Muqaddam itu framingnya, Faqih Muqaddam itu adalah lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, seorang mujtahid mutlak, tapi dia tawadhu. Jadi akhirnya karena tawadhu ikut mazhab Syafi'i. Ini saudara framing kedustaan daripada habaib, menceritakan Faqih Muqaddam seolah-olah dia punya otoritas dalam agama lebih hebat daripada Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Itu bohong, ojo percaya sampai buka kitab Al-Ghurar. Kitab Al-Quran, bagaimana Ba'alwi itu menjunjung tinggi Faqih Muqaddam sampai setinggi langit, sampai ada kata-kata wala nufaddilu ahadan wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa habaib Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali apabila orang itu jadi nabi, jadi rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di atasnya adalah nabi dan rasul. Para nabi, para rasul setingkat kemudian adalah Faqih Muqaddam. Artinya Faqih Muqaddam itu berarti lebih hebat ketimbang sahabat, lebih hebat ketimbang tabi'in, lebih mulia ketimbang tabi'in, lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i, lebih hebat ketimbang Imam Bukhari, lebih hebat ketimbang Imam Ghazali, lebih hebat ketimbang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ini adalah kebohongan Ba'alwi dalam peradaban Islam dan Anda harus tahu. Orang benar gitu Pak. Wis keplok mawon padha napa-napa. Ya wong karangannya bisa nemong keplok-plok. Nglawan Habib ya wedi-wedi kabeh. Gayane sing wani. Dadi menungsa kecingan nemen wong karang anyar. Nggih napa mboten? Syukur ngaku dhewe syukur. Para sedherek para sedulur, nggih napa mboten? Ini adalah framing yang dusta, goroh, ngapusi uang. Maka diadakan penelusuran oleh para ulama. Kami abad ke-13 seperti Syarif Anwar Rafiq. Kami juga abad ke-14, contohnya adalah zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah diadakan penelusuran para sedulur, bagaimana itu tentang masalah Ba'alwi, termasuk ulama-ulama zaman sekarang sudah menelusuri tentang masalah Al-Faqihul Muqaddam. Ternyata apa yang dibicarakan, diunggul-unggulkan oleh Ba'alwi dan habaib tentang Faqih Muqaddam itu tidak benar. Faqih Muqaddam katanya dia adalah lebih hebat dari ibadah Imam Syafi'i. Muridnya nggak ada, fatwanya nggak ada, ijtihadnya nggak ada, buku kitabnya nggak ada. Jadi ini namanya waling gedabrus. Kenapa betul? Subhanallah, astagfir. Ini konsep Rasul. Bahwasanya ulama-ulama mereka itu konsep Rasul. Ada orang yang mengatakan bahwa katanya ada seorang ulama dari Maghrib datang di Hadramaut dan Tarim mengatakan bahwasanya yang namanya ulama Kiai Tarim dan Hadramaut, Ba'alwi dan habaib itu katanya adalah mereka itu seperti atau menyerupai asbah bil malaikat, lebih menyerupai para malaikat daripada manusia. Framing yang tidak benar. Bahkan salah seorang habib yang mengomentari bahwasanya kalau Imam Maghribi itu tahu hakikat daripada kiai-kiai ulama-ulama Ba'alwi, mereka itu adalah a'zam minal malaikah, mereka itu adalah lebih agung, lebih hebat ketimbang malaikat. Ini kedustaan daripada orang Ba'alwi, habaib yang harus dirungkap oleh kulo kali panjenengan wong NU. Ojo ora wani wong NU. Anggo sampeyan ora wani gak usah dadi wong NU, gak usah dadi murid Basim lah. Murid Asukino mawon sampeyan luwes. Dadi menungsa kecingin nemen karang anyar ibare Sukoharjo. Arep pelanting kadang bingung apa Gus kata muhibun dasmu. Kenapa mboten? Alhamdulillah saniki sampun dilantik, alhamdulillah. Sampeyan masih wetos napa mboten? Wetos napa mboten? Wani panjenengan bicara yang hak apa tidak? Ono jeneng Rasul subhanallah. Ini yang akan dihapus, Pak. Sampai taraf apa beberapa ulama dimunculkan, Al Habib ini bin ini, mereka
wong Solo, wong Karanganyar jangan percaya. Ini akan menghancurkan peradaban Islam. Tidak ada riwayat Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya majelisnya Imam Syafi'i dihadiri oleh malaikat. Kauno urusan malaikat tokoh ya tokoh, malaikat tolong artinya tokoh terus ojo bareng si Abdul Qadir yang sampeyan si maksiat terus tokoh salat sembahyang subuh jam 9 esuk ya tokoh wae rokib atin kok. Tapi framingnya sangat luar biasa. Ini manusia Rasul, orang-orang yang tertipu kebujuk pada masalah dawe apa doktrin sesat Ba'awi terblinger pak, tenggelam dalam kesesatannya. Ini yang harus kita selamatkan. Warga Nahdlatul Ulama itu jadi korban. Karena sing ngormati NU itu yang sing ngormati Habib yang NU, yang Muhammadiyah boten purun ngormati Habib. Terus yang Muhammadiyah yang NU arep usaha pengen akeh duitan jaluk barokah Habib. Muhammadiyah ta ora Habib-Habiban sugi dewek. Para syarif para sedulur yang jadi korban itu adalah orang NU. Ono Habib ngendikane boten sae, pintere boten pinter, ilmune boten pinter, nek ngomong kasar, elek-elek kiai ngajungane tiyang subhanallah. Tapi nek sumpah tiyang NU niku wonten Habib niku nyucuk tangan nganti tekan sikile dicucuk ke tiyang NU niku. Ya ono ning Karanganyar kaya kowe kampleng bae siji-siji. Kenapa mboten? Paham mboten? Ini akan menghapus peradaban, termasuk panjenengan ngendika panjenengan kedah sumerep bahwasannya akan memalingkan orang Islam dari Mekah dan Madinah ke Hadramaut dengan tarim. Sekarang sudah ada iklannya, sekarang sudah ada orang yang mempromosikan istilahnya tentang masalah Hadramaut dan tarim, seolah-olah Hadramaut dan tarim daerahnya Habib lebih hebat dari Madinah, lebih barokah ketimbang Mekah. Ini kesesatan yang harus diungkap. Ora bener ki. Kino mboten? Ya, wane ning ngarepan aku tok. Nek jebolono Habib ya mengkeret kabeh iki. Kino mboten? Paham napa mboten? Para Rasul ini ada upaya untuk mengunggulkan Hadramaut di atas Madinah, untuk mengunggulkan Hadramaut di atas Hadramaut di atas Mekah, untuk mengunggulkan tarim daerahnya Habib di atas Haromen. Astagfirullah. Kalian harus tahu ada satu makalah di situ yang kata Habib mengatakan bahwasanya yang namanya Hadramaut itu penuh dengan barokah. Ketika berdoa pasti dikabul, walaupun berdoanya di WC hanya nil fudul untuk buang air besar. Kehebatan daripada Hadramaut itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Sekarang mulai ada seorang Habib yang menggeser Masjidil Aqsa. Katanya apa? Katanya yang namanya kota suci bagi kami ada 3. Satu adalah Makkah, nomor 2 Madinah, nomor 3 itu adalah Tarim dan Hadramaut. Niki Masjidil Aqsa itu boten-boten, Pak. Akhirnya ada framing menggeser Madinah, nanti akhirnya menggeser Mekah. Menggeser Madinah apa? Ada sebuah cerita. Sampai buka di batang kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangannya Habib Zain bin Smith. Sampai buka sampai mesti kaget. Dumateng fadilah tentang masalah Hadramaut dengan Tarim, mengatakan bahwasannya para sedulur bahwasannya ada ceritanya seorang Habib yang mau haji, begitu mau berangkat haji itu katanya dia ditemui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan, ditemui oleh Rasulullah, termasuk juga ribuan malaikat, termasuk juga ribuan para wali, termasuk juga Nabi Khidir datang, para wali datang, termasuk wali sing taksi urip taksi gesang toko kabeh ribut ngendikane. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, kowe arep endi? Arep haji ziarah ning Madinah. Wis ora usah, kowe balik kabeh mana ning omahmu, rujuka ila baladika iku anfa. Kembalinya kamu ke kota kamu, ke daerah kamu, Hadramaut dan Tarim lebih manfaat daripada datang ke Madinah. Ini kebohongan dan kedustaan yang nyata. Mencoba-coba Pak Ali menggeser Madinah dan Mekah, yang lebih diunggulkan adalah Hadramaut dan Tarim. Ini penyesatan, Pak. Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya di Tarim itu seperti ini, seolah-olah lebih hebat. Apalagi saudara-saudara sekalian, di sana ada kuburan palsu. Kuburannya Nabi Hud sudah dipalsukan di Hadramaut.
itu dipalsukan, sudah dipalsukan, bukan sekedar diziarahi, bentuknya seperti Ka'bah, dan ternyata mereka Ba'ali dan pengikutnya dan kebanyakan dari Indonesia dan Malaysia itu mengadakan tawaf mengelilingi makom Nabi itu, memalingkan masyarakat Islam untuk berpaling ke Hadramaut, jangan sampai datang ke Makkah dan Madinah. Kemudian ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya dalam rangka daf'ul madar, yaitu adalah menolak kemadorotan, menolak bahaya, wajalbul manafi', termasuk menarik manfaatan, maka yang dilakukan oleh para ulama kami lebih mengunggulkan, lebih mengutamakan ziarah dumateng Nabi Hud yang ada di Hadramaut dan Tarim daripada ziarah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kata-kata yang menyesatkan, karena kuburan Nabi Hud di Hadramaut dan Tarim itu palsu. Buat teman-teman siapa? Niki melongo sampai melongo ngerti apa melongo keter sampai dia. Melongo karangan nyuruh dipeketer terus. Paham apa bukan? Paham apa bukan? Itu proses proporsi. Jadi ini mencoba untuk secara makro, yaitu menggeser peradaban Islam. Maka yang dianggap salafus soleh oleh mereka itu tidak sama salafus soleh munggu ahlus sunnah wal jamaah. Sampai buka kitab Siratus Salaf, itu kalangan daripada Ba'alwi, itu definisi daripada salaf menurut mereka itu tidak sama dengan definisi salaf menurut ahlus sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama, tidak sama. Lah ini proses kados ngeten niku diake kudu dititen, Pak. Peradaban ning kono digeser, peradaban Islami akhirnya digeser. Imam Syafi'i hilang, Imam Bukhari hilang, para sahabat hilang, Imam Hasan Al-Basri Sufyan Ats-Tsauri dihapus. Alef bin Sa'ad, imam-imam yang besar itu mencoba mereka untuk menghapusnya dari sejarah. Yang diunggulkan adalah klan mereka, seolah-olah lebih hebat daripada Imam Syafi'i, seolah-olah lebih hebat daripada Imam Hasan Al-Basri, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini kejahatan daripada Ba'alwi habaib di depan peradaban Islam. Saudara-saudara kalian, sampai di Indonesia berusaha untuk menghapus Indonesia, adat budaya Indonesia di kafir-kafir persis kayak Wahabi. Jadi yang paling berbahaya bagi kalian itu adalah ada dua, satu Wahabi, nomor tiga, nomor duanya Wahabib. Gila muter, Wahabi sarang Wahabib. Para sahabat Rasul ini kedua-duanya sama, ingin menghapus sejarah Indonesia. Mulai pertama para sahabat Rasul ditemukan manuskrip oleh para ulama-ulama yang ada di situ Bondo, bahwasanya para sahabat Rasul yaitu diantaranya Kyai Azaim menemukan satu manuskrip tua di mana di situ dinyatakan bahwasanya Belanda sudah mengadakan kesepakatan di antaranya dengan para Ba'alwi untuk menghapus sejarah Wali Songo, seolah-olah Indonesia itu Wali Songo tidak ada, seolah-olah Wali Songo tidak ada kiprahnya. Indonesia itu seolah-olah negara yang tak bertuan, daerah yang tak bertuan, dan pada akhirnya ditaplok oleh mereka, di antaranya adalah oleh keluarga mereka satu genetika, yaitu adalah Ba'alwi dan Habaib. Itu satu genetikanya sama dengan Belanda. Ini yang Anda harus tahu. Wali Songo dihapus. Makanya pada waktu zaman dulu Robito Alamiyah termasuk para Habib mengadakan gerakan anti Wali Songo. Wali Songo bakal dihapus semua. Nasabnya katanya susah, nasabnya palsu, nasabnya ini dipalsu-palsu. Iki putu Kanjeng Nabi sing asli dipalsu-palsu. Dheweke wong Yahudi malah ngaku-ngaku putu Kanjeng Nabi. Gusti Allah ne bendun apa mboten? Bendun apa mboten? Dirungkat teng Gusti Allah minal maghrib ilal masyriq minal jannati ilan nar. Mungkin apa mboten? Dirungkat gak ono sing bisa jawab. Maka dari itu para sahabat Rasul, ini adalah bukan sekedar perjuangannya seorang Ki Imaduddin, bukan perjuangannya seorang Abbas, tapi ini adalah merupakan perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kudrat iradati Gusti Allah mengungkap rekayasa kebusukan orang Yahudi dalam merekayasa agama Allah dan sejarah yang ada di Indonesia. Ini kemenangan sampai dari wong Islam, kemenangan NU nih gimana? Cuma sayangnya wong NU ini masih akeh sing muhibin. Dimenang-menang aku malah pengennya kalah. Para syekh, para sedulur, subhanallah, mencoba untuk menghapus Indonesia. Yang namanya sejarah bukan sekedar Wali Songo saja, tetapi para syekh, para rasul, situs-situs yang berkaitan dengan Wali Songo dikabulkan semua. Setelah dikabulkan nanti akan dihapus semua. Mulai daripada status Wali Songo diganti dengan Habib. Wali Songo itu Habib, baik pula oh Syekh Abdul Karim. Syarif Abdul Karim itu Syarif, kamu tuh dibantu Imogiri, di Mantu, di Mataram. Bila kulo di konten keturunan Mataram ya, cuma macam-macam tuh Solo. Gino mboten. Para sedulur para sedulur sedaya bangun. Niku Syarif Abdul
Karim dihabibakan jenenge Al-Qadi bin Yahya, Syarif Hidayatullah dihabibakan bin Yahya, Habib bin Yahya. Masya Allah, nganti teko ning nyong ning aku ya dihabib benak mentang-mentang aku irunge dawa. Lho ki Habib kalau orang mau ngabibaken kuburan irung dawa ya dihabib benak. Wah aku sampai suka Habib dasmu. Berarti sampai orang-orang gelem disebut Habib, bukan masalah tidak mau. Kalau seumpama saya disebut Habib itu menyalahi genetika saya. Sampai aku ngerti itu berarti aku orang gelem. Wong baik aku disebutnya Syarif, tekan aku kok disebutnya Habib pripun niku. Syarif Soleh. Kata apa Syarif napa Syarif Ali. Kata apa balik terus Syarif napa namanya atau Syarif Nuruddin, Syarif Abdurrahman. Wonten jalane Syarif Abdurrahman kejebol. Syarif Ali, Syarif Tajul Asyikin, Syarif Tajul Arifin. Sampai Syarif Hidayatullah, sampai Syarif Abdullah. Apa ya aku Syarif kabeh. Lho teko ning aku Habib kira-kira pripun niku jane, Pak? Kualat boten kula. Kualat boten. Maka terus sing bal kula iki putune aku ke Syarif. Lho iki salah Habib. Lho kok Habib ngempil-ngempil ngono-ngono. Lho kula diusir, Pak. Gini betul. Jadi bukan masalah itu, tapi masalah nopo? Masalah mbah kula niku julukane Syarif. Lho kenapa kula kata Habib boten bareng, Pak? Wong kula sanes Habib kok. Gini betul. Para Syarif Rasul. Situs-situs yang kayak di Bonang itu adalah situs-situs yang tadinya di makam-makam nisan tidak ada namanya. Sekarang sudah Habib semua. Situs yang ada di Demak termasuk di Sunan Ampel itu hati-hati panjenengan pengkaburan sejarah Wali Songo dan pada akhirnya penghapusan sejarah Wali Songo itu memang sudah ada agenda dengan Belanda dan Mbak Ali dan para penjajah zaman dahulu sampai detik ini masih berlaku. Terlalu lama dibiarkan oleh pengurus NU, terlalu lama dibiarkan oleh KKNU, maka akhirnya NU ini entek, Ahlus Sunnah wal Jamaah entek. Habib sing muncul dengan kesesatannya, maka daripada nunggu suwe engkau Indonesia entek disit telas rin NU ini telas, Ahlus Sunnah wal Jamaah telas, maka kita bergerak bersama mendikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk memblokir itu semua. Ternyata dengan ada Laskar Sabilillah dan PWI baru kita sadar, oh ternyata Banser ya ono Banser Habib, ono Banser Basim. Oh, ono Banser Habib, ono Banser Mbak. Lo bisa kata sesuatu sih kok Banser Habib, Banser Basim. Ya iyo, iki Banser jadi Banser NU, Mbah Hasim di elek-elek kintel mawon, Habib disinggung ngamuk-ngamuk berarti Banser Habib kan deh. Gila betul? Lo Mbah Hasim di elek-elek kok. Mati Mbak Ali Habib ono sing ngendi kok Mbak Hasim bukan orang alim, orang bodoh, kurang ajar. Ini orang diem aja. Bangsane meneng baik pengurus NU ini kintel mawon. Habis nama baik NU para sahabat Rasul. Iku Mbak Habib dielek-elek kintel mawon, ulama dielek-elek kintel mawon. NU dibelokkan sejarahnya diam saja. Ansor Banser di PKPKI diam saja. Tapi kalau Habibnya disenggol ngamuk-ngamuk, ente ini Bansernya Mbak Hasim apa Banser Habib? Orang bisa jawab kampleng siji-siji enggak. Paham nggak? Masya Allah, kalian itu membela negara takut, membela Habib nggak takut, keterlaluan sampai. Saya anggap kalau ada orang semacam itu pengkhianat, pecundang bukan pejuang. Membela NU kalian itu takut, tapi membela Habib itu kalian nggak takut marah-marah sama orang, bahkan berani berantem dengan sesama NU. Potongan opo gimana usah? Ini harus disadarkan. Gimana betul? Membela Banser nggak mau, membela NU nggak berani, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak berani, membela Imam Syafi'i nggak berani, membela agama nggak berani, bela negara dan bangsa tidak berani, bela Habib ngamuk-ngamuk berani, pecundang pengkhianat. Kenapa? Subhanallah, Indonesia pantesan Belanda bisa menjajah sampai 350 tahun. Pantesan kata Jenderal Sudirman mengatakan, berikan saya peluru 10. 1 untuk musuh, 9 untuk para pengkhianat. Memang seperti ini kejadiannya. Astagfirullah. Kenapa? Berusaha menghapus semuanya, termasuk juga menghapus tentang masalah sejarah Islam di Indonesia. Itu sudah mau dikaburkan, mau dihapus semuanya, dan itu upaya itu sudah ada. Dalam rangka apa? Perebutan daripada tanah Indonesia. Karena Indonesia itu negara kaya. Indonesia itu negara kaya, sing kerek niku rakyate. Nek dadi Indonesia negarane sugih napa mboten? Mung rakyate kerek. Negarane sugih rakyate kerek.
Indonesia negara suci Pak, maka itu rebutan. Ini saya yakin, ini dalam rangka perebutan Indonesia termasuk dengan Mbak Alwi. Ini saya pernah ada melihat catatan, ada membaca catatan, ternyata itu hubungannya ada dengan Belanda dan Inggris sampai sekarang, termasuk Zionis. Kita sebagai rakyat Indonesia harus waspada, benar atau tidak itu ceritanya, tapi harus waspada karena gelagat ke arah itu sudah kebaca. Maka itu hati-hati panjenengan.